Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten yang sudah lama tidak lanjut, apalagi kalau bukan konten kata mereka anime jelek. Nah, kali ini gue penasaran nih, kira-kira apa saja komentar jelek yang bakal keluar untuk anime sebagus Kusuria no Hitorigoto. Gue belum sempat bahas anime ini, jadi mumpung gue belum sempat bahas atau ngasih pendapat ya soal anime ini, mending kita sekalian ngelihat review orang lain aja lah, terutama review jeleknya ya. Tapi sebelumnya gue pengen bilang, dari sudut pandang gue, ini anime bagus banget, terutama buat anime dengan MC cewek ya. Ini mungkin salah satu yang terbaik lah, salah satu paling nikmat untuk ditonton, apalagi openingnya bagus banget pak, keren sekali tuh openingnya tuh. Nah, kira-kira komentar negatif apa yang bakal keluar buat anime semacam ini? Gue nggak bisa menebak ya. Mungkin ya, kalau coba nebak ngasal, kemungkinan bakal komentari sistem dunianya gitu, yang masa cewek kok kayak barang gitu. Ya kan, istilahnya apa ya, cara kerja dunia di anime Kusuria nih rada-rada gimana gitu. Ibaratnya tuh seluruh dunia berjalan di sekitar kaisar kan. Makanya dalam satu lingkungan tuh dibikin tuh isinya cewek semua tuh. Dan itu semua dibikin ya untuk memenuhi hasratnya si kaisar. Gue nggak tahu ya istilahnya apa ya yang tepat ya. Mungkin itu yang bakal dikomentari. Mungkin sudah itu tempat isinya cewek, sekalinya cowok itu isinya tuh cowok eunuch. Buat lo yang nggak tahu, cowok eunuch itu cowok yang sudah nggak punya anu lah, makanya sudah nggak bisa bereproduksi. Itu yang jadi alasan kenapa cowok-cowok yang di sana tuh dibiarin tuh begitu aja berkeliaran sama banyak cewek ya, karena ya nggak akan diapa-apain. Kalaupun suka juga nggak akan kenapa-napa gitu. Nah, kira-kira akan seperti apa komentar negatif untuk anime semacam Kusuria no Hitorigoto ini? Tidak ada action, komedinya bagus, musiknya bagus, scene-nya bagus. Kira-kira apa? Langsung aja, mari kita cek. Oh, by the way, rating anime ini 8,76 loh, tinggi banget pak. Untuk anime dengan MC cewek ya, sangat-sangat tinggi. Oh, by the way, gue udah ngecek, tadi ya gue udah ngecek, ini isinya recommended semua pak. Masih recommended semua, wajar sih karena belum tamat kan animenya. Tapi ada dua nih yang not recommended. Nah, lumayan kan, kita dapat dua ikan buat dibahas. Panjang nggak? Pendek. Panjang nggak? Allahu Akbar, ya Allah. Ah, yaudahlah, lumayan panjang. Nah, kita baca ya. Dari review pertama nih, dia ngasih rating keseluruhan 3 doang. Dia ngasih nilai positif untuk produksinya lah. Sama dia ngasih positif untuk acting performa yang bagus dari Aoi Yuki. Aoi Yuki itu siapa? Pengisi suaranya Mau kah? Oh iya betul, pengisi suaranya Mau Aoi Yuki. Oke, sekarang untuk negatifnya. Oh, Kusuria 24 episode tuh. Gua kira 12. Oh, oke. Dia udah nonton sampai episode 9. Episode 9 berarti minggu lalu. Sekarang kan yang paling baru 10 kalau nggak salah. Setelah 9 episode, hanya ada 2 karakter selain karakter utama yang secara minimum menerima karakterisasi. Ini jelas merupakan pendekatan yang berani untuk sebuah cerita yang tampaknya bermasuk menyentuh beberapa kejahatan politik di istana. Oke, jadi poin negatif pertama yang dia kasih itu karena karakternya terlalu dikit nih untuk sebuah cerita politik ya. Dia ngomong tuh ada 2 karakter tuh selain karakter utama yang punya karakterisasi minimum lah. Berarti kemungkinan laki-laki ini nih, Jinshi. Kemungkinan si Jinshi sama gua rasa Gyokuyo sih. Gua rasa 2 karakter yang dia maksud ini nih, Gyokuyo sama Jinshi. Oke, jadi alasan kenapa buat dia 9 episode pertamanya kurang bagus, not recommended, karena hanya ada 2 karakter nih yang penting lah istilahnya selain MC. Padahal cerita tentang politik. Oke, gue baru lihat nih argumen kayak begini. Lanjut poin berikutnya. Sebagian besar pekerjaan detektif berjalan seperti ini. Seseorang menyampaikan masalahnya kepada Mau dan Mau langsung menyajikan solusinya berdasarkan deskripsi yang tidak jelas atau jumlah bukti yang minimal. Investigasi terlama yang dilakukan oleh Mau digunakan sebagai cara amatir untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah ahli pengobatan yang lebih baik daripada Mau. Dia bahkan melakukan kesalahan dalam deduksinya. Oh, ini berarti merefer ke bapaknya nih. Artinya, ini kalimat merefer ke episode 9 ya, mungkin atau 10 tuh yang cerita percobaan pembunuhan di tempat prostitusi. Jelas itulah satu-satunya kejadian yang terjadi karena dia jenius. Bagaimana lagi penulis akan menunjukkan bahwa seseorang lebih baik, bukan? Jadi poinnya apa ini? Kalau gue coba tangkap ya, kemungkinan poin kedua tuh dia pengen ngomong kalau cara mau menginvestigasi sebuah misteri atau masalah itu terlalu simple. Dan kesannya tuh Mau tuh serba bisa gitu dalam hal detektif ya. Tapi untuk ngasih kelemahan di sisinya Mau itu dibikin tuh satu episode di mana Mau gagal untuk menebak sebuah masalah. Ini nih, she even commit a mistake in her deduction. Yang merefer ke episode itu tuh yang si cewek mencoba bunuh si pelanggannya waktu di tempat prostitusi. Nah, ini caranya untuk ngasih tahu kalau Mau tuh bukanlah orang yang sempurna. Karena kesannya Mau tuh jenius banget. Terus kenapa itu jadi nilai negatif ya? Gue nggak paham nih. Kenapa ini malah jadi nilai negatif coba? Asumsi gue tuh alasan kenapa dia jadikan ini nilai negatif
negatif karena bagaimana cara detektifnya bekerja itu terlalu simple. Dan semua masalah itu selesai asalkan ditanggulangi sama Mau Mau. Jadi kesannya kayak remeh gitu masalahnya. Pokoknya kalau Mau Mau sudah pegang masalah itu pasti kelar. Kemungkinan itu yang coba dia bahas bagian jeleknya. Tapi ya gimana ya? Bukannya wajar ya kalau MC tuh ngegendong cerita termasuk misteri, apalagi dalam kasusnya Mau Mau ya. Justru itu yang jadi menarik kan dari cerita Kusuria nih. Ini cerita tentang cewek yang suka sama obat nih, tapi pintar dia ternyata bisa nyelesain masalah-masalah. Kira-kira menurut kalian ini dia pengen ngomong apa sebenarnya? Kita lanjut ke poin ketiga. Mau Mau terus membawakan makanan untuk pemaisuri, sementara pelayannya tidak mengizinkannya lewat. Rupanya si jenis tidak bisa mengemukakan ide atau argumen lain untuk meyakinkan para pelayan. Tentu saja Jinshi menyadari kesulitannya dan membantunya. Ini berarti merefer ke episode yang dia bantu si cewek keguguran tuh, yang dia disuruh ngurusin salah satu istrinya kaisar tuh yang keguguran kan, biar bisa diselamatkan. Siapa nih? Lihua. Yang episode itu kan dia ditunjuk untuk ngurus cewek itu, tapi giliran dia mau ngurus dia malah selalu diusir tuh tiap kali bawa makanan sama pelayannya. Nah, sepertinya poin ini dia pengen ngomong nih, ini kan karakter jenius, tapi sejenis-jenisnya dia tuh nggak bisa tuh berargumen untuk meyakinkan para pelayannya agar dia bisa diizinkan bawa makanan ke si istri kaisar tadi tuh. Katanya jenius, tapi kok ngomong nggak bisa, mungkin kasarnya kayak gitu. Kok itu jadi nilai negatif sih? Bukannya kalau kita nonton kan ketahuan Mau Mau tuh tipe karakter yang malas tahu gitu. Kalau bukan karena perintah dari kaisar, dia nggak akan mau tuh urus si Lihua tuh. Jadi bisa dibilang itu bukan tanggung jawab sepenuhnya tuh agar dia bisa sembuhin Lihua ya. Makanya dia tuh kayak santai aja ketika diusir sama pelayannya Lihua. Ya udahlah kalau lu nggak mau, besok aja gue balik. Ah masih diusir, ya udahlah, bodo amat. Besok lagi lah. Gitu dia tuh tipe karakternya kan. Sampai akhirnya dia rasa ini kayaknya kelamaan nih. Kalau dibiarin terus bisa mati dia nanti nih si Lihua nih, dan bisa-bisa gue malah kena hukum sama kaisar. Nah, di situ baru dia ambil tindakan. Tapi kalau menurut dia belum terlalu urgent, ya udahlah, bodo amat, besok lagi. Gitu kan karakternya Mau Mau. Oke, kita lanjut poin keempat. Dua pelayan membahayakan nyawa permaisuri yang melayani mereka. Oh, ini masih tentang Lihua nih. Tentang antara Lihua atau cewek yang satu lagi tuh, siapa lagi namanya, yang masih bocil tuh, Lishu. Ini kan juga pelayannya juga membahayakan nyawanya Lishu kan. Dua pelayan membahayakan nyawa permaisuri yang mereka layani. Mau Mau merasa kasihan pada orang yang dengan sengaja menindas permaisurinya, tapi menyerang pelayan yang melakukannya karena kebodohannya, padahal tidak memiliki niat buruk. Oke, berarti ini dia pengen mengomentari soal standar gandanya Mau Mau. Di kasusnya Lishu, cewek ini, dia tuh nggak tega ngomong kalau Lishu tuh mau diracuni sama pelayannya gitu, yang episode berapa tuh, yang Mau Mau minum terus dia bilang ini ada racunnya nih. Nah itu kan pelayannya Lishu langsung ketar-ketir kan. Tapi Mau Mau tuh nggak berani ngomong tuh kalau pelakunya dia, seakan-akan dilindungi. Tapi giliran kasusnya pelayannya Lihua yang cewek taruh merkuri tuh di bedak di mukanya Lihua malah ditempeleng. Nah dia pengen ngomentari di bagian itu. Ini kok standar ganda ya si Mau Mau. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, standar ganda sih. Lah emang bukan perasaan bang, Mau Mau hanya terpaksa. Kalau gue coba memahami cara berpikirnya Mau Mau, kayaknya tuh Mau Mau tuh tidak mau jadi orang yang ngebuat orang lain mati. Dalam kasusnya tuh pelayannya Lishu. Kalau dia ngomong pelayannya Lishu tuh hampir saja meracuni Lishu, bisa-bisa si pelayan itu bakal dieksekusi langsung kan. Nah mungkin Mau Mau itu tidak mau tuh bertanggung jawab atas kematian orang lain, makanya dia diam aja. Dia serahkan semuanya kepada pihak kerajaan lah untuk menginvestigasi. Kalau ternyata ketahuan ya udah, itu berarti bukan tanggung jawabnya. Gua rasa sih itu ya. Sedangkan kalau kasusnya Lihua, dia tahu nih meskipun dia tempeleng pelayannya Lihua, pelayannya itu nggak akan dieksekusi mati, makanya dia sama sekali nggak segan tuh untuk tempeleng kan si pelayannya Lihua. Gua rasa sih itu ya. Mirip kayak Gojo waktu battle di Shibuya. Gojo kan tidak mau jadi penyebab alasan kenapa manusia mati, tapi kalau di depan matanya ada kutukan yang bunuh manusia, dia sama sekali tidak masalah. Yang penting bukan dia yang bikin manusia mati. Mirip-mirip kayak gitu ya. Itu karena pelaku utamanya bukan pelayannya Lishu. Bisa juga iya ya. Karena dia belum tahu siapa pelaku utamanya kan, makanya dia nggak berani ngomong. Oke, lanjut. Sambil menyerang petugas, Mau Mau dengan sengaja menumpahkan bubuk beracun ke tubuhnya. Selain dari adegan yang menyerupai kegelisahan yang sangat tidak harmonis, menghirup lebih banyak bubuk itu rupanya adalah hal yang paling dibutuhkan oleh pemaisuri yang sekarat itu. Oh, dia ngomongin soal ini ya, scene yang habis ditempeleng kan tuh si pelayan, baru ditumpahi tuh bedak di atas kepalanya si pelayan sama Mau Mau. Nah dia pengen komentar itu lah, bukannya lebih bahaya nih kalau bedak itu malah ditumpahin kayak gitu, jadinya kan tersebar di udara. Betul juga ya. Betul juga mas, gue nggak kepikiran kalau yang ini. Dan terakhir, tampaknya menghilangkan 5 bintik di wajah Mau Mau sudah cukup untuk membuat semua orang tidak mengenalinya. Ini juga cukup bagi pria yang putus asa untuk tidak mencoba menyerangnya. Bukan berarti seorang ahli racun dan pengobatan yang jenius bisa menyebabkan ruam atau perubahan kulit yang tidak berbahaya, bukan? Bahkan belum lagi membuat pil darurat yang menyebabkan beberapa gejala yang tampak mengerikan. Oh, dia ngomongin soal bagaimana caranya Mau Mau melindungi dirinya. Mau Mau lebih memilih untuk membuat wajahnya tuh terlihat tidak cantik dengan ngasih bintik-bintik di wajahnya. Padahal dia tuh ahli obat-obatan tuh. Kalau
kalau saja dia didekati sama cowok, dia tuh bisa tuh padahal bikin racun kayak untuk bikin orang takut kan sama dia. Dia pengen komentari itu. Kok bisa cuma dengan modal 5 bintik wajah orang tuh bisa nggak kenal sama Mau. Nah itu pertanyaan itu sama tuh dengan kasusnya Superman. Kok bisa orang tuh nggak kenal sama identitas aslinya Superman, padahal bedanya dia cuma pakai kacamata dengan tidak. Nah, gua rasa itu adalah salah satu logik yang harus bisa kita terima dalam cerita fiksi ya. Itu kayaknya udah jadi logik umum gitu. Kalau memang di dunia tersebut orang dengan bintik-bintik atau kacamata tidak bisa dikenali, ya harus kita wajarkan. Soalnya udah dari dulu mah logik cerita kayak gitu. Setelah dia ngomongin semua poin tadi, dia ngasih review 3. Jadi intinya apa anjir? Kayaknya intinya dia pengen ngomong alasan menurut dia anime ini jelek karena banyak scene yang tidak masuk akal. Seakan-akan kayak gimana sih kok begini ceritanya, padahal harusnya begini, tapi kok begini. Berarti dia ngasih rating 3, ngasih rating serendah ini gara-gara banyaknya ketidakkonsistenan lah dalam pengkarakteran si Mau. Bagaimana cara dia bertindak dan segala macam tuh kesannya kayak kontradiktif gitu. Contoh kayak tadi tuh, bukannya dia ahli obat-obatan ya, terus kenapa dia malah milih untuk ngebuat wajahnya jadi jelek, padahal kan dia bisa bikin racun. Gua rasa sih argumen ini bisa dikonter dengan argumen bukannya lebih bagus mencegah ya daripada mengobati. Iya kan? Mau kan sengaja bikin wajahnya tuh terlihat dalam tanda kutip jelek, ya biar mencegah ada masalah-masalah kayak gitu. Justru kalau dia biarkan wajahnya tetap terlihat cantik dan dia modal racun, yang ada mah bukan mencegah, itu mah mengobati anjir. Artinya harus ada orang yang nyerang dia dulu tuh baru dia mempertahankan dirinya. Padahal kan ada satu step sebelum itu yaitu mencegah. Tapi menurut gua ya salah satu argumen paling masuk akalnya tuh di bagian ini, yang masalah bedak tuh. Bedaknya aja kena kulit tuh bahaya, ini tapi malah ditaburkan jadi tersebar tuh. Istilahnya apa? Airborne. Bukan itu jadi lebih bahaya lagi ya? Kok bisa-bisanya ahli obat-obatan sampai bertindak sejauh itu? Oke. Gua sama sekali tidak menyangka kalau ternyata akan ada orang yang berpikir ketidakkonsistenan di pengkarakterannya si Mau ya. Sama satu lagi nih, dia ngomongin soal 2 karakter nih. Karakternya terlalu sedikit untuk sebuah cerita politik. Kalau gue coba membalas argumen ini, kemungkinan cerita Kusuriano Hitorigoto itu bakal fokus ke perspektifnya Mau doang, nggak akan nyeritain perspektif orang lain. Dalam artian, kalau karakter itu tidak punya masalah langsung sama Mau nggak akan diceritain. Jadi meskipun ada unsur politik dalam cerita ini, kalau Mau nggak pernah ketemu sama dia, ya udah nggak penting dia itu. Karena kita ngeliat cerita ini dari perspektifnya Mau dan bagaimana cara dia beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan kekaisaran lah. Contohnya aja Kaisar itu. Kaisar kan sama sekali nggak pernah diceritain kecuali di episode berapa tuh yang dia ketemu langsung sama Mau kan. Dia harus ketemu dulu tuh sama Mau baru diceritain. Karena kita ngelihat dari perspektifnya Mau. Ini bukan cerita tentang banyak perspektif gitu. Contoh lainnya tuh kayak beberapa istri Kaisar tuh, Li Shu sama Li Hua. Mereka berdua kan jarang banget diliatin. Kalau tidak ketemuan sama Mau mah nggak akan diceritain mereka ini. Iya kan? Mungkin itu yang jadi alasan kenapa karakternya jadi terasa sedikit. Sama daripada cerita politik, gua rasa ini lebih ke drama sih. Kebetulan ada politiknya aja. Karena pintunya terbuka bang, bukan ruangan tertutup. Bedaknya itu nggak akan berputar di sana, tapi malah langsung terbawa angin. Lalu karena bedak juga berat, jadi masih aman walau ditumpah. Nah itu masuk akal tuh. Iya. Wah itu menarik tuh, itu bisa jadi detail kecil tuh. Iya, oh betul juga. Kita ngebaca review negatif dapat detail kecil loh. Mantap bang. Lanjutkan bang. Saya suka. Oke. Menarik. Ya itulah ya mungkin untuk review pertama ya. Gue masih bisa terima lah argumennya. Cuma kenapa ratingnya 3 ya? Kalau memang banyak ketidakkonsistenan seperti ini mah rating 3 terlalu rendah sih. 6 atau 7 masih bisa lah. Oke, mari kita lihat review kedua sekaligus review terakhir dan paling panjang. Berapa banyak ini anjir? Kira-kira dia ngomong apa aja ya? Dia cuma nonton sampai episode 5. Oke, episode 5 berarti sampai di Li Hua doang nih, belum sampai Li Shu. Oke, mari kita baca kira-kira argumennya apa saja nih. Nah, dia ngomong nih, saking banyaknya pujian untuk anime ini ngebuat gua pengen menulis review pertama. Intinya dia pengen ngomong kalau anime ini mid, anime ini biasa aja. Oke. Grafiknya bagus tentu saja, backgroundnya pun fenomenal. Dia bahkan sampai nge-pause animenya beberapa kali untuk memuji seberapa detail ruangan, furnitur, dan gaya ruangan tersebut lah. Tapi sayangnya, pujiannya tuh hanya sampai di sana. Dan itu adalah satu-satunya bagian bagusnya. Sekarang dia bakal ngomongin beberapa hal yang dia kecewakan dari judul ini. Pertama, karakternya. Karakter utama kita adalah sesuatu yang telah menjadi perhatian media barat selama beberapa waktu sekarang. Aduh, dibawa ke sana nih soal feminisme segala macam nih berarti. Seorang gadis yang tahu segalanya dan tidak bisa berbuat salah. Anjir, dibawa ke sana apa lu baru nonton anime atau gimana? Dia juga merupakan individu wanita kuat yang tidak akan dimanipulasi atau jatuh cinta pada pesona pria tercantik di stan. Aduh, malah dibawa ke isu barat, black. Lu baru nonton anime baru ketemu MC cewek apa gimana? Ini nih kalau orang barat nonton anime pakai perspektif barat ya. Semuanya tuh harus Amerika. Sama tuh kayak kasusnya Frieren tuh. Oh ini anime rasis nih. Tidak aware dengan perkembangan sosial di Amerika. Bodoh amat anjir, yang bikin anime aja bukan orang Amerika.
Apa coba? Dikomentari loh, karakter MC ceweknya tuh MC serba bisa, serba kuat. Ya lu baru nonton anime karakter cewek atau gimana bro? Coba main-main deh, lihat Isekai Shoujo gitu atau Isekai Villainess. Lu lihat tuh betapa independennya karakter ceweknya semua. Apa-apa barat loh, apa-apa feminisme loh. Aduh. Ini baru paragraf pertama nih. Kira-kira argumen apa lagi yang dia keluarkan? Gue penasaran sekarang. Nah, ayo sekarang kita ngomongin soal karakter. Oke, dia ngomongin soal karakter lain nih. Sekarang, mari kita bicara tentang karakter lainnya. Minat cinta yang utama hanyalah karakter pemenuhan keinginan. Dia hanya jatuh cinta padanya karena dia tidak bisa memberinya perhatian dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dan dia melakukan ini karena dia perlu menunjukkan bahwa dia hanyalah kiasan gadis jelek yang sangat spesial atau unik. Saya bisa menerima hal itu, tetapi yang tidak bisa saya terima adalah apa yang mereka lakukan terhadap cerita tersebut. Oke, dia pengen ngomongin soal romance di ceritanya Mau lah. Dia tuh pengen ngomongin bagaimana hubungan dalam tanda kutip percintaan antara si Jinshi sama Mau. Nah ini dia pengen ngomong Jinshi, alasan kenapa Jinshi bisa terpikat sama Mau karena Mau adalah satu-satunya gadis yang tidak terpana tuh ngelihat kegantengannya si Jinshi. Sementara itu alasan kenapa Mau tidak tertarik sama Jinshi ya karena dia tuh gunain trope karakter jelek nih, trope karakter cewek jelek agar terlihat unik, agar terlihat unik dan spesial lah karakternya Mau. Dia tuh nggak masalah dengan perkara kayak gini, tapi dia tuh nggak bisa bertahan sama bagaimana cara ceritanya ngebawa hal beginian. Gue tuh curiga dia jarang nonton anime sih. Kayaknya udah sering tuh karakter kayak gitu tuh. Ada laki-laki nih, atau mungkin cewek lah. Pokoknya karakter lah. Ketemu nih sama lawan jenis yang tidak tertarik sama dia. Hah? Kok bisa-bisanya dia tidak suka sama saya? Aku harus berusaha untuk ngebuat dia suka sama saya. Loh kok seperti ada perasaan yang tidak pernah gue rasakan selama ini. Itu kan sudah jadi salah satu trope dalam anime. Dia ngerti istilah trope untuk karakter jelek, tapi dia nggak ngerti soal trope mengenai yang tadi tuh. Bagaimana karakter yang serba sempurna itu tertarik sama karakter yang tidak peduli sama kesempurnaannya. Buat gue sih itu udah hal yang biasa ya, dan itu nggak akan gue jadikan sebagai nilai negatif sih. Tapi oke lah, masih bisa gue terima nih daripada argumen pertamanya ya. Ini masih oke lah, masih bisa gue bawa pulang nih argumen. Oke lanjut ya. Dari segi cerita, menurut dia ini adalah bagian yang paling parah dari anime ini. Dia pengen ngomongin soal cerita di 4 episode pertama. Oke, ada apa nih dengan cerita di 4 episode pertama ya? MC kita melihat bahwa Dr. Risana adalah seorang dukun dan mencari tahu hanya dengan melihat apa yang menyebabkan bayi kaisar sakit. Dia berhasil menuliskan alasannya di selembar kain dan menempatkannya di setiap kamar 2 permaisuri. Sekarang yang satu mengabaikan potongan kain itu sementara yang lain memeriksanya, sehingga hanya salah satu anak yang selamat sementara yang lainnya tidak, dan yang mati adalah anak laki-laki. Lagi-lagi feminisme. Dibawa ke sana tuh, sengaja dia bawa ke sana tuh. Oh, yang mati anak laki-laki ya. Jelas nih, ini mau mengarah ke cewek nih pasti nih ya. Feminisme lagi ya, cewek serba sempurna. Ini orang baru nonton anime memang. Oke, lanjut. Jenis kelamin anak-anak sangat penting di sini karena dalam budaya Tiongkok laki-laki dapat mewarisi tahta dan ibu dari ahli waris laki-laki akan lebih penting daripada yang lain. Sebagai catatan, tambahan tonton Oku The Inner Chambers yang tayang tahun ini di Netflix. Di sana kita melihat betapa pentingnya kaisar tidak memiliki ahli waris laki-laki. Terus masalahnya di mana? Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau dia paham bagaimana cara logik berjalan ya di dunia Kusuriya no Hitori Goto. Dari ini aja nih, dia aja paham tuh bagaimana cara kekaisaran lah. Kalau misalnya istri yang punya anak laki-laki bakal lebih diprioritaskan daripada anak perempuan. Terus masalahnya di mana? Oke, kita lanjut ya baca ya. Jadi wajar saja ibu yang berduka akan merasa dikhianati dan menganggap MC kami pilih kasih karena dia tidak pernah melihat pesan sebenarnya di kain itu. Hah? Lebih jauh lagi, selir lain akan lebih baik jika membunuh anak laki-laki tersebut karena dia akan kehilangan kedudukannya hanya karena dia melahirkan anak perempuan dan bukan anak laki-laki. Oke, dia tuh ngomongin bagaimana perspektif si Li Hua yang kehilangan anak laki-lakinya dan dia tuh mengira kalau semua ini dikarenakan Gyokuyo nih yang punya anak perempuan. Dia tuh tidak terima tuh Li Hua anaknya laki-laki, makanya dia memfitnah lah atau negative thinking gitu istilahnya. Dalam hal ini, saya akan membayangkan kepala tertunduk cambukan karena mereka menyebutkan hal itu terjadi atau sedikit intrik dan ketegangan sampai terungkap bahwa dia mencoba yang terbaik untuk memperingatkan kedua selir dan dia hampir tidak menghindari eksekusi karena pada akhirnya dia berhasil menyelamatkan setidaknya satu. Intinya gini lah, dia tuh berekspektasi kalau Mau bakal disalahkan atas kematian anaknya Li Hua. Padahal nih yang mati nih anak kaisar laki-laki nih, sangat penting, tidak boleh sampai dia mati. Tapi gara-gara dia tidak baca kertas ataupun kain yang dikirim sama Mau nih salah nih karena gara-gara dia nih anak laki-lakinya mati. Gimana coba Ji? Berarti dia tuh berekspektasi agar Mau tuh disiksa atau setidaknya dia disalahkan atas kematian anaknya Li Hua. Begini bro, di ceritanya Mau semua karakter yang ada di setidaknya semua karakter yang sudah muncul sampai episode 9, karakter pentingnya terutama istri-istrinya kaisar, itu semua orang dengan otak, bisa berpikir logis gitu. Dia tahu kalau yang salah dia sendiri. Lu kira manhwa Cina anjir?
"Bo, aku tidak salah, yang salah orang lain. Pokoknya dia yang harus kita salahkan." Contohnya kayak itu tuh cerita martial arts ya. Misalnya ada elder nih, dia utus anaknya ya, "Anakku bunuh orang itu, kamu punya misi untuk membunuh orang itu." Nah, ketika anaknya dikirim untuk bunuh orang itu dan mati, si elder itu bakal ngomong, "Berani-beraninya kau membunuh anakku, tidak akan kumaafkan kau. Ini adalah dendam keluarga kita." Sabar bos, sabar. Kayaknya yang kirim orang untuk bunuh orang itu ya lu kan. Dengan kata lain, yang bikin anakmu mati kan lu kan. Kenapa lu salahkan orang lain? Kayak gini kan sama. Yang bikin Li Hua sampai keguguran ya Li Hua sendiri, karena dia terlalu sombong kan. Dia tidak mau terima pesan tuh dari Mau. Nah syukurnya mayoritas karakter di anime Kusuria itu punya otak. Tidak seperti kebanyakan cerita manhwa Cina lainnya yang cuma "aku tidak salah, yang salah orang lain." Kenapa itu jadi nilai negatif anjir? Gak masuk akal gue ini mah. Gak masuk akal cara berpikirnya. Apa lu kebanyakan baca manhwa Cina nih jangan-jangan? Justru kalau ceritanya dibikin kayak gitu, ya bakal ditolol-tololin nih Li Hua. Lu yang salah, kenapa lu malah nyiksa Mau? Tapi karena dia tidak menyalahkan orang lain, dan akhirnya dia sadar kalau itu semua kesalahannya dia sendiri. Akhirnya setelah Li Hua sembuh, karakternya malah disukai kan sama penonton. Oh, ini karakter bagus nih, dia betul-betul penyayang segala macam. Ini malah jadi nilai negatif. Apa coba? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Sudah ngomongin soal feminisme, ngomongin lagi soal begini-beginian. Oke, kita lanjut. Sebaliknya, Dokter Dukun akan dihukum berat atau dibunuh karena ini bukan anak pertama yang meninggal dalam perawatannya, dan dia tidak mengetahui penyebabnya. Tapi tidak, dia melanjutkan perjalanannya dengan gembira dan membuat kue nanti. Ya kalau dokter dibunuh, siapa sembuhkan? Yang mau sembuhkan orang-orang kalau sakit di Kaisar siapa? Berarti kenapa sampai dokter itu tidak dihukum karena gagal menyelamatkan anaknya Kaisar? Ya karena dokter yang hebat di dunia tersebut itu jumlahnya sedikit, terlalu sedikit, makanya sangat berharga nih. Ya udah, berarti kalau dokter aja nggak bisa menyembuhkan, berarti ini masalah di luar dari kuasanya si dokter itu. Makanya kan mereka ngomong ini kutukan nih, ini bukan masalah medis, ini masalah kutukan goib gitu. Makanya dokternya tidak disalahin. Lu bayangkan kalau dia main asal bunuh dokter, ya ini dokternya yang tolol nih, bunuh. Sampai akhirnya sudah tidak ada dokter lagi di Kaisar. Mau apa? Pelangap-pelongo. Bagaimana nih, ada yang sakit tapi dokternya sudah habis, kita bunuh semua. Oh iya, apalagi ini kan zaman-zaman kayak gitu harusnya dokter tidak banyak ya. Zaman-zaman dimana ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang, dokter tuh pasti lebih sedikit lah daripada misalnya tentara atau orang yang punya penginapan. Di manga saja dijelasin kalau kebanyakan dokter nggak mau masuk karena bakal dikebir itu. Artinya kan jumlah dokter tuh terbatas yang bisa direkrut sama pihak kekaisaran. Ya kali Pak main asal bunuh dokter, gila. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, dia ditugaskan sebagai penguji racun. Oh, ini ngomongin soal Mau tuh yang ditunjuk sebagai penguji racunnya si Gyokuyo. Di sini saya membayangkan dia menemukan upaya untuk meracuni selir itu. Mungkin karena beberapa peserta atau bahkan ibu yang berduka masih percaya bahwa mereka lah yang mengatur semuanya. Oke, dia tuh berpikir kalau mungkin akan ada plot di mana Li Hua mencoba untuk meracuni si Gyokuyo. Karena kan Li Hua tuh masih tidak terima tuh anaknya mati, sedangkan Gyokuyo anaknya masih hidup. Dan lebih jauh lagi, kita akan memiliki beberapa episode yang mencoba untuk menunjukkan dengan tepat siapa di balik upaya peracunan tersebut. Tapi tidak, tugas ini segera terlupakan setelah satu episode dan tidak pernah disebutkan lagi. Siapa bilang Pak? Di episode waktu festival itu kan mau kerja lagi sebagai pengetes racun. Ini orang cuma nonton episode 5 tapi ngomong kayak sudah nonton sampai tamat kah? Tapi tidak, tugas ini segera terlupakan setelah episode 1 dan tidak pernah disebutkan lagi. Tapi mari kita dedikasikan satu episode untuk membuat coklat. Gimana ya? Aduh, gimana ya Mas Bro? Ini sepertinya salah ekspektasi sih. Dia tuh berharap ini tuh cerita tentang konflik keluarga dalam kekaisaran gitu. Pengen saling meracuni, pengen saling bunuh. Baru di tengah-tengah tuh si Mau terjebak dalam konflik tersebut. Makanya dia berharap tuh tugas meracuni si Mau tuh bakal sering muncul, karena siapa tahu kan dia Li Hua tuh meracuni Gyokuyo dan berkali-kali tuh Mau sadar, oh ini ada racunnya. Dia tuh sepertinya berekspektasi seperti itu. Padahal kenyataannya Kusuria itu justru anime misteri berkedok obat-obatan. Oke. Lanjut kalimat berikutnya. Selanjutnya, dia harus bekerja dengan dukun dokter dari episode 1. Seharusnya ada ketegangan karena dia mungkin lebih baik darinya. Dia mengkhawatirkan nyawanya. Mungkin dia diampuni untuk sementara waktu karena kenyataannya bahwa sebenarnya tidak ada dokter yang baik. Namun jika dia membuktikan bahwa dia lebih baik dari dia mungkin akan mendapatkan boot. Oke, dia tuh berharap dokter yang di Kaisar tadi itu iri sama Mau. Ini bocah dari mana nih datang-datang pengen ngambil kerjaan gua. Lah, dia ternyata lebih jago daripada gua. Aku tidak terima, akan kuracuni dia. Dia tuh ekspektasi kayak gitu. Padahal kenyataannya, bocah itu lebih hebat daripada saya. Wah, bagus ya, hormat. Aku ingin belajar dari dia. Kenyataannya malah kayak gitu, dia tidak terima. Lah, masa kayak gini sih ceritanya? Padahal justru bagus kan. Itu artinya dokter itu sadar diri nih, dia punya kekurangan. Dia belajar tuh sama orang yang lebih pintar daripada dia, bukannya malah so ego.
Aku tidak peduli meskipun aku tolol sebagai dokter. Aku tidak mau melihat orang yang lebih hebat daripada diriku. Akan ku hancurkan dia. Meskipun keluarga kekaisaran belum tentu sembuh kalau gue yang urus. Justru sebaliknya mah, dia tuh senang tuh kalau ada orang sepintar mau ya datang kan. Ah, pekerjaanku jadi lebih ringan. Wah, kalau ada masalah obat yang tidak bisa gue urus, gue bisa lebih tenang. Aduh, ini orang terlalu berharap drama. Mungkin ini akan menjadi semacam Dr. House di mana masing-masing mencoba mencari penyebab suatu penyakit dan melalui MC kita sebenarnya gagal. Dan ditunjukkan bahwa Dr. Dukun memiliki pengetahuan yang kurang. Perlahan tapi pasti mereka akan melewati ikatan paksaan mereka dan menjadi teman sejati yang saling mengandalkan. Jadi dia berharap si dokter kekaisaran itu bakal berduel tuh sama Mau. Karena kan dia iri tuh sama Mau. Akan kubuktikan kalau aku adalah dokter yang lebih hebat. Akhirnya mereka duel sampai akhirnya si dokter kekaisaran itu berteman sama Mau. Tapi kenyataannya tidak perlu duel pun, si dokter sudah langsung berteman sama Mau. Oke, lanjut. Tapi tidak, dia sekarang dengan riang membuat kue dan ditempatkan di pinggir lapangan untuk membantu MC kami seperti perawat kecil yang baik. Tulisan yang bagus sekali. Ya, menurut gue justru bagus gitu. Jarang-jarang kita ketemu karakter yang tidak iri dengki kan. Oh, ada orang lebih hebat daripada diriku. Aku tidak iri dengki. Aku justru senang pekerjaanku makin mudah. Aku bisa bertemu sama Jin Shi. Oh, jarang-jarang nih dia datang ke tempat sini. Akan ku sambut dia dengan baik. Ku kasih kue, jadikan teman. Jarang lo nemu karakter kayak gitu. Apalagi temanya Cina ya. Biasanya kan Cina emosian semua. Aku tidak terima harga diriku dicoreng. Akan ku jatuhkan dia. Nah, lanjut ya. Saya ingin melanjutkan ya, tetapi saya ingin menambahkan satu hal lagi. Pertunjukan ini dibandingkan dengan pertunjukan lain yang ditayangkan musim ini tidak memiliki sesuatu yang berarti. Freren memiliki kesedihan dan nostalgia. Keunggulan dalam bayangan hanyalah kesenangan yang sangat gila. Oh, dia ngomongin Fadil Choret nih. Shadow Garden penuh dengan kesenangan yang sangat gila. Oke, Hyakano adalah kesenangan lucu yang bersalah. Tapi acara ini hanya kehidupan sehari-hari dengan grafik keren dan latar belakang yang bagus. Bagus dong kayak gitu. Lu nggak pernah nonton Slice of Life, nggak pernah nonton Iyashike. Dia tidak suka tuh anime yang isinya tuh cuma kehidupan sehari-hari dengan grafik keren. Di sini dia sarkas nih. Oh, di anime ini ada karakter. Aku bahkan tidak menyadarinya. Oke, no comment ya bang ya. Dia malah puji Shadow Garden loh. Dia bilang tuh Shadow Garden adalah kesenangan yang sangat gila. Keren banget tuh. Crazy fun. Oke adik-adik bayangan. Lanjut kalimat terakhirnya ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini bukanlah pertunjukan yang buruk. Itu hanya rata-rata dan ada pertunjukan lain musim ini yang harus mengunggulinya. Kalau ini sih gue setuju ya. Argumennya kan dia pengen ngomong kalau Kusuria itu bukanlah anime terbaik di musim ini. Dan gue setuju karena ada Freren. Ada Dark Gathering juga. Ya cuma ya itulah. Gimana ya mas ya. Argumennya gitu loh. Pertama mengarah ke arah feminisme. MC cewek serba sempurna. Disinggung lagi waktu si anaknya Lihua mati. Yang mati tuh bayi cowok bukan bayi cewek. Baru ngomongin lagi soal dia berharap ceritanya tuh jadi cerita drama kerajaan yang saling iri dengki. Cuma oke lah, dia ngasih rating 6 kok. Dia kan ngomong buat gua anime ini biasa aja. Dan dia ngasih rating 6 ini masih masuk akal sih daripada orang tadi tuh yang ngasih rating 3 anjir. Cuma ya udahlah ya, namanya orang ngasih rating pribadi kan. Menarik banget baca perspektifnya ya. Bahkan tidak disinggung sama sekali itu soal yang gua bilang di awal ya. Bagaimana cara dunia anime ini bekerja tentang kaisar yang punya banyak cewek dan segala macam. Justru yang dibahas tuh bagaimana ketidakkonsistenan karakternya Mau dan bagaimana harapan seseorang yang mengira kalau Kusuria no Hitorigoto tuh cerita drama Cina. Ya, menarik. Sekarang nih gue tanya ke kalian nih, apa pendapat kalian soal anime Kusuria no Hitorigoto dengan review negatifnya? Bakalan setuju dengan review mereka atau kalian punya review negatif lain yang pengen kalian sampaikan? Tulis saja di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja. Thank you semua yang sampai nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di konten kata mereka yang lain dan bye-bye.